Ya anak-anak, sekarang kita belajar muatan IPS halaman 17 ya. Oke. Di sini kita belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari sumber daya alam terdiri dari dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya ada tanah, air, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke. Sini yang kamu harus pahami adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Ya, jadi kalau sumber daya alam ini kamu gunakan terus-menerus, dia akan habis. Contohnya apa saja? Nah, contohnya ada barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Ya, kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Oke, apa tujuannya? Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Nah, kamu lihat ini kita ada tabel ya tentang jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan pemanfaatannya. Yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan biasanya sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuatan lilin. Yang kedua ada batu bara. Batu bara biasanya dipakai untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Biji besi dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Bauksit dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Emas dan perak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Marmer dimanfaatkan sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Belerang dimanfaatkan sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Nikel dimanfaatkan sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Grafit dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Ya, ini ada 10 jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan pemanfaatannya. Oke, kalian sudah mengerti anak-anak? Kalau sudah paham dan mengerti, silakan kalian buat rangkuman mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mulai dari yang pertama, apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah mana ya? Nah, yang keempat, tujuan dari pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui untuk apa? Dan yang kelima, ya, kamu tulis contoh pemanfaatan dari sumber daya alam tidak dapat diperbarui ya. Kamu buat tabel seperti ini. Oke. Jika silakan kerjakan di buku tulis IPS kalian. Nanti akan Ustazah lanjutkan kembali.